Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas karunia-Nya. Kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Teman-teman, untuk mengganti materi seharusnya kita ada masuk, cuma karena beberapa hal yang harus kita selesaikan karena ada pelatihan ya, waktunya sangat padat, jadi tidak memungkinkan untuk bisa berhadir di ruang kelas. Nah, maka untuk materinya Bapak kirim lewat video ini. Semoga tidak mengurangi esensi daripada makalah atau dalam hal ini materi yang akan disampaikan. Ada 3 yang kemarin juga sempat disinggung sebenarnya terkait pengenalan tokoh tokoh tasawuf ya. Jadi ada paham-paham atau ciri khas atau karakteristik tasawuf ya, terhadap tokoh-tokoh tersebut yang dibawa oleh beliau-beliau. Nah, itu yang mungkin di antara 3 ini ada ya disinggung kemarin. Yang pertama mahabbah, yang kedua al-hulul, dan yang ketiga wahdatul wujud ya. Nah, mahabbah, kalau mahabbah kan kemarin sudah juga ada sempat dibahas kalau nggak salah, dari kata hub ya, artinya cinta ya, atau dalam etimologi bahasa Arab membiasakan dan tetap, atau menyukai sesuatu karena punya rasa cinta. Mahabbah, cinta, merupakan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi kepada yang lain atau ada perhatian khusus sehingga menimbulkan usaha untuk memiliki dan bersatu dengannya sekalipun dengan pengorbanan. Dengan demikian dapat dikatakan mahabbah adalah perasaan cinta yang mendalam secara rohaniah kepada Allah. Ya, jadi mahabbah ya sudah banyak kita bahas. Cinta yang dimaksud itu ya kepada zat Allah gitu, bukan terhadap hubud dunia, bukan terhadap cinta kepada harta dan segala macamnya atau kepada kekasih ya, tetapi yang dimaksud dengan mahabbah di sini adalah mencintai sepenuhnya zat. Kalau sudah mencintai maka tumbuhlah ketakwaan itu ya. Ketakwaan artinya biasanya ya kita ibaratkan saja, kalau sudah cinta, mabuk cinta misalnya, kalau si yang dicintai itu marah terhadap kita pasti tidak enak hati, tidak enak hati. Nah, di situ peluang untuk kemudian ketika apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahkan mendekati pun tidak mau karena prinsip mahabbah tadi. Iya. Nah, kemarin disampaikan yang banyak kemudian pembahasannya tokohnya tentang hub atau mahabbah ini adalah Rabi'atul Adawiyah atau Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, tadi kemarin siapa yang nyampaikan itu ya? Al-hub ya, artinya konsepsinya itu sebenarnya cinta itu ya tujuannya itu Allah. Kalau kata Rabi'ah al-Adawiyah itu bukan nih kayak lagu yang mungkin atau syair Abu Nawas ya. Ilahi lastulil firdausi ahlan gitu, yang artinya pantaskah diri ini ya masuk ke dalam surga tetapi ibadah pun tidak maksimal, atau dalam hal ini tapi posisinya takut terhadap neraka. Nah, kalau konsep dari Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah dia tidak memandang surga dan neraka. Dia beribadah hanya semata karena cinta tadi. Entah itu balasannya surga, neraka, dia tidak peduli. Bukan itu yang kemudian menjadi konsepsi dalam ibadah. Tetapi karena cinta tadi, masalah dia diberi surga, neraka, dia tidak peduli. Nah, itu kemudian konsepsi hub ya atau mahabbah yang dikemukakan Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mahabbah adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan yang dimaksud Al-Ghazali adalah kecenderungan kepada Tuhan, karena bagi kaum sufi mahabbah yang sebenarnya bagi mereka hanya mahabbah kepada Tuhan ya, pada Tuhan.
Nah, hal ini dapat dilihat dari ucapannya, barang siapa yang mencintai sesuatu tanpa ada kaitannya dengan mahabbah kepada Tuhan adalah suatu kebodohan dan kesalahan karena Allah yang berhak dicintai. Al-Ghazali berkata, cinta adalah inti keberagaman, ia adalah awal dan juga akhir dari perjalanan kita. Kalaupun ada makam yang harus dilewati seorang sufi sebelum cinta, makam itu hanyalah pengantar ke arah cinta, makam itu akibat dari cinta saja. Ini kalam Al-Ghazali yang menunjukkan bahwa ketika kita bahkan mencintai, ini Al-Ghazali ya, tadi Rabi Al-Adawiyah. Kalau konsepsi Al-Ghazali, ketika kita mencintai misalkan keluarga, harta, atau apapun itu, jika itu tidak ada konsepsi yang membersamai mahabbah kepada Tuhan yang di atasnya, maka itu adalah kebodohan dan kesalahan, kata Al-Ghazali ya. Jadi konsepnya ketika kita mencintai sesuatu itu tidak terlepas karena kita cinta kepada Allah ya. Dan akhirnya Al-Ghazali menyatakan bahwa makam tertinggi dari seorang manusia adalah puncaknya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu konsep Al-Ghazali. Sementara Harun Nasution mengemukakan bahwa mahabbah mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, memeluk kepatuhan pada Tuhan dan membenci sifat melawan padanya. Yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang ketiga, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali dari diri yang dikasihi. Yang dimaksud dengan kekasih ialah Allah. Nah, Harun Nasution ini kan tokoh penulis yang kemudian belakangan muncul ya. Di tahun 98 beliau wafat. Bukunya banyak. Nah, ini tafsiran dari tokoh-tokoh itu tentang mahabbah. Intinya, ketika mahabbah itu didapat, ya takwa tadi, memeluk kepatuhan kepada Tuhannya, membenci sifat yang melawan atas perintah Tuhan tadi. Ya, taat tadi, akhirnya puncaknya taat. Lalu kemudian menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Ya, tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengosongkan hati, artinya tidak ada beban apa-apa lagi ketika sudah mahabbah ini, derajat mahabbah ini didapat. Ini konsep tasawufnya ya. Ketika sudah sudah mahabbah kepada Allah, maka dunia ini sudah tidak ada artinya. Bukan berarti tidak kita lewati, tapi tidak ada artinya. Apapun masalah dunia kita jalani karena satu konsep, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali ke Rabi'ah Al-Adawiyah ya, sebagai pelopor tasawuf, atau ada julukan The Mother of the Grand Master. Hakikat tasawufnya Habbullah ya. Habbullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi dari tiga ini mahabbah ini bisa kita ambil nilai, tapi al-hulul dan wahdatul wujud jika kita tidak mampu mencerna maksudnya, karena ini adalah konsep yang adanya kontroversi, jangan dipakai. Artinya kita cukup mengetahui ya. Nah, ini kita masuk ke al-hulul ya. Al-hulul ini, nah kemarin disampat ada yang menyinggung Al-Hallaj ya. Al-Hallaj itu siapa? Nah, ini paham Al-Hallaj ini adalah hulul ya. Paham tentang Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia. Itu paham hulul dari Al-Hallaj ya. Yang kemudian pada akhirnya dia difatwakan sesat ya. Karena dia sering memperdebat para fuqaha juga beliau. Al-Hallaj mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahud ketuhanan dan nasut kemanusiaan. Ada sifat ketuhanan, ada sifat kemanusiaan ya. Di samping sifat ketuhanannya, ini berdasarkan tafsirannya ya, atau pemahamannya terhadap ayat ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia al-insan dan mengetahui wa na'lamu apa yang dibisikkan oleh hatinya, ma tuwaswisu bihi, dan kami lebih dekat kepadanya dan pada orat lehernya. Ini juga konsepsi beberapa ulama tasawuf yang dianggap sesat karena salah memahami redaksi ayat ini. Dalam analisis Harun Nasution bahwa harus dibedakan persatuan rohani yang dialami Abu Yazid dalam Ittihad. Abu Yazid Al-Bustami juga kemarin ya. Nah, kalau Abu Yazid itu Al-Ittihad dan Al-Hulul hampir sama, yaitu ada menyatu dengan Tuhan, termasuk wahdatul wujud ya, tapi ada beda karakteristiknya.
dengan kesatuan rohaniah yang dialami Al-Hallaj melalui hulul. Kalau hulul ini dirinya tak hancur. Kalau dalam Ittihad Abu Yazid hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Nah, kalau hulul ini menganggap dirinya abadi karena ada sifat ketuhanan. Dengan kata lain, kalau dalam Ittihad yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bastami hanya satu wujud yaitu Tuhan, sedangkan dalam hulul Al-Hallaj ada dua wujud yang bersatu dalam satu tubuh manusia yang telah dipilih Tuhan yang ditempati. Jadi kalau Ittihad itu adalah tidak ada wujud lain selain wujud Tuhan. Kalau hulul ada dua wujud, ada lahut dan tadi kemanusiaan ya. Ada sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Nah, ini yang terakhir wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud mempunyai pengertian bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Jadi kalau wahdatul wujud ini ada tingkatan. Ketika dia sudah mencapai titik itu, maka dia mendapat derajat wahdatul wujud itu. Nah, ini seksi terjenar ya. Banyak yang kemudian juga fahamnya ini. Wahdatul wujud ini kan hampir sama dengan Ittihad gitu ya. Teori wahdatul wujud, nah ini kemarin kan wahdatul wujud Ibnu Sabi'in ya salah satunya. Kalau itu wahdatul wujud ya sama, wahdatul wujud sama itu ya. Pada mulanya adalah teori yang disusun Ibnu Arabi yang lebih bernuansa sufistik ketimbang filsafat. Banyak penafsiran telah diberikan tentang teori ini. Nah, dari ekstrim sampai moderat. Mungkin yang ekstrim adalah Ibnu Sabi'in ya, yang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang eksis, sementara selain Tuhan tak ada yang eksis. Ibnu Sabi'in ya. Ada lagi yang ekstrim yang menyatakan bahwa seluruh yang berwujud selain Tuhan hanyalah tajalliyah, yaitu manifestasi dari asma dan sifat-sifat Tuhan. Pembahasan tentang wahdatul wujud erat terkait dengan tauhid ya. Kalau wahdatul wujud ini arahnya ke sana. Al-Ghazali membagi tauhid menjadi 4 tingkatan. Tauhidnya hanya diucapkan dengan lidah, tapi diingkari oleh hati, atau orang munafik. Kedua, tauhid yang diucapkan lidah sekaligus diyakini hati. Kemudian tauhid muslim awam, ketika tauhid yang dibarengi dengan penyaksian selalu penyingkafan bahwa yang beragam dan banyak berasal dari yang esa. Kemudian keempat, tauhid siddiqin yang melihat dalam wujud hanya satu, yang oleh para sufi disebut sirna dalam tauhid. Nah itu, jadi ada 3 hal yang yang menjadi pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dicerna, semoga bisa difahami. 3 itu karakteristik mungkin sudah kita bahas, tapi sebagai pendalaman pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini materinya, silahkan dielaborasi lebih dalam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.